Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tetap bangun ruang sisi lengkung, tapi kita membahas kerucut. Oke, inilah gambar kerucut. Kalau kita buka akan membentuk dua sisi seperti ini, sisi alas dan sisi selimut. Ciri-ciri kerucut itu yang pertama memiliki alas berbentuk lingkaran. Nah, yang berfungsi sebagai alas adalah lingkaran ini ya, ini sebagai sisi alas. Kemudian ciri yang kedua memiliki satu rusuk. Nah, rusuknya sendiri itu adalah keliling dari lingkaran. Kemudian yang ketiga memiliki dua sisi, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sisi selimut. Yang keempat memiliki titik puncak. Nah, titik puncak dari kerucut itu berarti di atas sini. Nah, ini titik puncak. Kemudian titik kerucut adalah tinggi kerucut adalah jarak antara titik puncak dan titik pusat pada alas. Nah, ini berarti dari titik puncak ke sisi alas itu namanya tinggi. Kemudian ini kita masuk ke rumus-rumus yang berlaku pada kerucut. Yang pertama, luas permukaan. Luas permukaan itu karena terdiri dari dua sisi, yaitu sisi alas dan sisi selimut, berarti nanti luasnya gabungan dari alas dan selimut itu. Yang pertama ini ada PRS. PRS ini berarti rumus dari selimut kerucut ini. Yang kedua ada PR kuadrat. T ini berasal dari rumus alasnya yang berbentuk lingkaran ini. Jadi kalau disederhanakan bisa ditulis dengan PR dikali dalam kurung R ditambah S. Nah, untuk rumus selimutnya, luas selimut itu PRS. Kemudian ada volume kerucut. Nah, kerucut ini adalah bentuk khusus dari limas. Kalau limas volumenya adalah sepertiga luas alas dikali T. Karena ini alasnya berbentuk lingkaran, berarti luas alasnya diganti dengan PR kuadrat. Jadilah volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan diketahui jari-jari pada alas sebuah kerucut ada 5 cm. Luas selimut kerucut jika panjang garis pelukis 13 cm dan tinggi kerucut 12 cm adalah berapa? Kita pada soalnya diperintahkan memakai pi-nya 3,14. Oke, kita ketahui dari soal R-nya atau jari-jari sama dengan 5 cm, S garis pelukis itu 13 cm, T-nya 12. Luas selimut kerucut tadi adalah pi dikali R dikali S, berarti tinggal kita masukkan saja ya. Pi-nya kita ganti dengan 3,14, R-nya kita ganti dengan 5, kemudian S-nya kita ganti dengan 13. Berarti T ini hanya mengecoh ya, tidak digunakan. Didapatkan hasil akhirnya adalah 204,1 cm persegi. Gampang ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Diketahui luas lingkaran pada alas sebuah kerucut adalah 18 cm persegi. Jika volume kerucut 90 cm kubik, tinggi kerucut adalah dari sini diketahui luas alasnya 18 cm persegi, volumenya 90 cm kubik. Nah,
bisa kita jawab dari volume. Kita pakai rumus volume. Volume itu sepertiga pi r kuadrat T. Volumenya kita ganti dengan 90. Ini ya, volume kita ganti dengan 90. Kemudian sepertiga dikali, nah ini kita tahu bahwa luas alasnya kan pi r kuadrat. Nah, pi r kuadrat ini bisa diganti dengan langsung dengan luas alas, diganti 18 itu. Jadi sepertiga dikali 18 dikali T nya tetap T. Nah, 90 sepertiga dikali 18 itu 6, berarti jadi 6T. Kemudian untuk mencari T, 6 nya kita pindah ruas menjadi pembagi, jadi 90 dibagi 6, dapatkan T nya sama dengan 15. Jadi tinggi kerucut adalah 15 cm. Ketemu kan, gampang. Oke, masuk ke soal berikutnya. Keliling alas sebuah kerucut adalah 68 cm dan panjang garis pelukisnya 10 cm. Luas selimut kerucut adalah Oke, dari soal ini diketahui keliling alas kerucut itu 68 cm. Panjang garis pelukisnya atau S itu 10 cm. Luas selimutnya kita ingat rumusnya adalah pi dikali R dikali S. Oke. Berarti kita menjawabnya pakai ini ya, keliling, pakai keliling alas. Alasnya berbentuk lingkaran, berarti rumusnya adalah 2 pi r nih. Nah, terus keliling alasnya diketahui berapa? 68. Keliling alasnya kita ganti dengan 68 ini. Nah, tinggal kita pindah ruas, 2 nya kita pindah jadi pembagi, 68 dibagi 2 sama dengan 34. Nah, berarti pi r nya sama dengan 34. Yang ditanyakan adalah luas selimut. Luas selimut sendiri rumahnya adalah pi r s. Nah, dari sini ini ketemu pi r, berarti tinggal mengkalikan dengan s nya. S nya berapa? S nya 10, berarti 34 ini dapat dari pi r dikali S nya 10, dapat nilainya adalah 340. Jadi luas selimut kerucut tersebut adalah 340 cm persegi. Enak ya. Oke, berikutnya kita masuk soal berikutnya. Luas permukaan dan volume kerucut yang memiliki jari-jari 8 cm dan panjang garis pelukisnya 10 cm adalah berapa? Ini yang ditanyakan ya. Kemudian diketahui dari soal pi nya kita pakai 3,14. Oke, diketahui R nya 8, S 10, luas permukaan itu rumusnya pi r dikali dalam kurung R ditambah S, volumenya 1/3 pi r kuadrat T. Nah, gimana kira-kira? Oke. Nah, karena ini di rumus volume itu ada T ya, ada tinggi yang harus kita cari. Berarti pertama kita harus mencari tinggi. Kalian masih ingat rumus Pythagoras ya, kalau ada segitiga siku-siku maka berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini yang kita cari sisi tegaknya ya, sisi tegak, berarti sisi selain sisi di depan siku-siku. Berarti mencarinya adalah, kalau ini T, berarti T sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. S itu sisi di depan siku-siku, garis pelukis itu sisi di depan siku-siku ya. Kemudian sisi alasnya itu R nya, tinggal kita masukkan
T sama dengan akar 10 kuadrat dari S itu, dari garis pelukis, dikurangi R kuadrat. Kita dapatkan T nya sama dengan 6. Nah, kalau T nya sudah ketemu, baru kita masukkan rumus luas permukaan. Luas permukaan tadi rumusnya ini ya, BS dalam kurung R tambah S. B nya kita pakai 3,14 dikali R nya 8 dalam kurung R ditambah S, berarti 8 ditambah 10. Kita hitung, ketemu nilainya 3,14 kali 8 itu 25,12. 8 tambah 10 itu 18. Kalau dikalikan ketemu 452,16. Berarti luasnya itu 452,16 cm persegi. Kemudian kita mencari volume. Volumenya rumusnya sepertiga BR kuadrat T. Kita tinggal masukkan sepertiga, B nya 3,14, R nya 8, berarti karena kuadrat 8 kali 8, T nya 6. Tinggal kita kalikan biasa, ketemu hasil akhirnya 401,92. Berarti luasnya berarti volume kerucutnya 401,92 cm3.